Menggali tema rukhsah bagi orang sakit dalam perspektif agama Islam. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena materi ini sangat terkait dengan dunia kedokteran. Dunia kedokteran modern itu apabila kemudian dikorelasikan dengan Islam, maka akan banyak sekali berbicara tentang rukhsah, terutama rukhsah bagi orang yang sakit. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selaku umat Islam dapat melaksanakan arahan-arahan Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang rukhsah di dalam agama Islam, maka menurut para ulama, rukhsah itu menjadi dua hal. Rukhsah itu berkaitan dengan hukum, dan rukhsah itu berkaitan dengan perbuatan. Rukhsah berkaitan dengan hukum dan berkaitan dengan perbuatan ini seperti ada yang kemudian berkembang di dalam filsafat, mana yang lebih duluan, apakah telur atau ayam? Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi rukhsah itu apakah terkait dengan hukum ataukah terkait dengan perbuatan? Tetapi intinya keduanya adalah sama. Nah, ulama yang mengatakan bahwa rukhsah itu adalah terkait dengan hukum, seperti Imam Al-Amudi, Imam Ibnu Hajib, dan Imam Ar-Razi mengatakan bahwa rukhsah itu adalah sebuah hukum. Zubair, hukum rukhsah itu adalah sebuah hukum yang muncul karena adanya sebuah dalil, yang berbeda dengan dalil yang lain karena ada sebuah uzur. Jadi rukhsah itu berbasis sebuah dalil, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah, sebagai sumber utama rujukan hukum di dalam Islam. Namun, dalil ini berbeda dengan dalil yang ada dan digunakan oleh umat Islam. Nah, menggunakan dalil yang awal di luar dalil yang mainstream itu karena apa? Karena ada sebuah uzur atau sebuah alasan. Sebagai contoh, saya ingin memberikan analogi agar lebih dekat dengan makna ini. Ada sebuah hukum yang telah menjadi mainstream. Ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan kawan-kawannya itu rijsun min amalis syaitan, adalah kotoran dari sisa-sisa syaitan. Fajetanibu, maka jauhilah. Ini dalil yang mainstream, gitu ya. Nah, kemudian ada dalil yang tidak mainstream. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wala tulku ila at-tahlukah, dan janganlah mengarahkan dirimu kepada sebuah kebinasaan. Ini dalil yang tidak mainstream tapi digunakan. Nah, saat terdesak, seseorang berada di hutan, tidak memiliki minuman sama sekali. Yang tersisa hanyalah sebuah botol khamar yang haram di samping. Bila dia meminum khamar itu, maka dia melaksanakan dalil yang mainstream, yaitu khamar. Tetapi ada dalil yang tidak mainstream. Di situasi yang sulit dan terdesak serta darurat, kita harus menyelamatkan nyawa kita. Sebab Allah berfirman, jangan mengarahkan dirimu kepada kebinasaan. Sehingga diminumlah khamar itu karena apa?
karena ada sebuah uzur atau alasan. Alasannya adalah ingin memperkehidupan. Itu maksudnya ya. Jadi rukhsah itu adalah hukum yang muncul karena suatu dalil berbeda dengan dalil yang lahir karena uzur atau alasan. Nah, yang kedua itu aliran ulama yang dikembangkan oleh Al-Qarafi dan Imam Al-Baidawi. Mereka mengatakan bahwa rukhsah itu bukan terkait dengan hukum, tetapi terkait dengan af'al al-mukallafin, perbuatan seorang manusia muslim dan muslimah yang telah mencapai akil balik, atau perbuatan seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah seseorang yang bisa diberikan beban hukum di dalam Islam. Beban hukum diberikan kepada seseorang di dalam Islam apabila ia telah mencapai umur akil balik. Nah, menurut Imam Al-Qarafi dan Imam Al-Baidawi, rukhsah itu adalah sebuah perbuatan yang boleh dilakukan padahal diharamkan karena ada uzur atau alasan. Sebagai contoh, kita sebagai seorang muslim dilarang untuk melafazkan kalimat kafir. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu keluarga, ibunya bernama Sumayyah, bapaknya bernama Yasir, dan anaknya bernama Ammar bin Yasir. Ammar anaknya Yasir. Keluarga ini adalah keluarga budak. Ketika mereka masuk Islam, mereka kemudian disiksa oleh tuannya. Bapaknya Yasir dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh, tersisa anaknya. Anaknya ini kemudian diberikan pilihan. Kalau mau kembali kepada ajaran agama sebelumnya, sebutkan ia beriman kepada Lata, Uzza, dan Manat. Tuhannya orang-orang Arab di Mekah pada saat itu. Akhirnya Ammar bin Yasir ini mengucapkan bahwa dia kembali percaya kepada Lata, Uzza, dan Manat. Nah, percaya kepada Lata, Uzza, dan Manat itu tidak dibolehkan dan haram ya bagi seorang muslim dan muslimah melakukan tindakan atau mengucapkan kalimat yang berbau kekafiran. Dan jelas-jelas itu adalah sebuah kekafiran. Haram. Tetapi dibolehkan pada saat itu. Jadi Ammar bin Yasir setelah mengatakan hal tersebut, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengadu, wahai Rasulullah, saya telah kembali kepada ajaran agama saya sebelumnya, yaitu percaya kepada Lata, Uzza, dan Manat. Kata Rasulullah, tidak. Yang penting hatimu tidak membenarkan apa yang kemudian engkau ucapkan. Itulah sebabnya Allah kemudian menurunkan ayat terkait dengan Ammar bin Yasir ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Seseorang yang mengucapkan kalimat kafir sekalipun itu haram, dibolehkan untuk mengucapkannya apabila dalam kondisi terpaksa. Ia dipaksa untuk mengucapkan kalimat tersebut sebagaimana Ammar bin Yasir. Kalau tidak mengucapkannya, ia akan dibunuh. Tapi qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya itu tenang di dalam keimanan. Gitu ya. Jadi kalau kita mau mengetahui rukhsah, kalau secara etimologisnya rukhsah itu adalah keringanan secara umum. Rukhsah itu ada bonus maksudnya. Ya. Rukhsah itu kira-kira kalau misalnya kita masuk mall ada diskon besar-besaran. Nah, itu maksudnya rukhsah. Tetapi rukhsah secara terminologis ini dengan dua pendekatan sebagaimana yang dikembangkan oleh ulama di dalam Islam. Ulama yang mengatakan bahwa rukhsah itu hukum, pendekatannya dengan definisi yang tadi, dan ulama yang mengatakan bahwa rukhsah itu bukan terkait dengan hukum atau terkait dengan perbuatan, pendekatannya sebagaimana yang disebutkan
yang disebutkan tadi. Baik. Jenis rukhsah di dalam Islam. Apa jenisnya? Rukhsah itu terbagi dua. Rukhsah yang asli atau disebut dengan rukhsah yang hakikat, dan rukhsah yang majas atau rukhsah yang samar. Kalau misalnya kita pernah belajar bahasa Indonesia, maka rukhsah yang asli ini namanya makna denotasi. Dan rukhsah yang majas ini namanya makna konotasi. Ya, baik. Rukhsah yang asli itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rukhsah yang sifatnya tetap dan hukumnya berubah. Maksud hukum itu adalah begini. Di dalam Islam itu, hukum itu ada 5. Disebut dengan nama hukum taklifi. Hukum taklifi itu adalah hukum yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ada namanya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib adalah sebuah hal yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Haram adalah sebuah perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, dan bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, rukhsah yang asli, jenis yang pertama, adalah rukhsah yang sifatnya tetap, tetapi hukumnya berubah. Maksudnya begini, ketika seseorang mengucapkan kalimat yang kafir, maka ada 2 hal di dalamnya. Pertama, terkait dengan hukum. Hukum mengucapkan kalimat kafir itu haram. Dan haram itu maksudnya adalah nanti di hari kiamat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengucapkan kalimat kafir. Ya. Nah, kemudian ada sifat yang ada di dalamnya, yaitu sifatnya adalah mengucapkan kalimat yang kafir tersebut. Nah, kalimat kafir yang diucapkan itu haram hukumnya. Tetapi karena dalam kondisi terpaksa, maka hukum yang sebelumnya haram berarti dia akan mendapatkan siksa di hari kiamat karena melaksanakan sesuatu yang haram, tidak diberikan siksa nanti di hari kiamat. Ya, tidak diberikan siksa di hari kiamat karena kondisinya dia terpaksa untuk mengucapkan kalimat kafir tersebut. Tetapi sifatnya ketika dia mengucapkan kalimat kafir itu tetap haram. Namun haram karena terpaksa, yang menjadi rukhsah adalah dia tetap melaksanakan sesuatu yang haram, tetapi dia tidak akan disiksa karena melaksanakan sesuatu yang haram tersebut. Jadi hukumnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'a an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Diangkat dari umatku. Maksudnya malaikat tidak lagi mencatat sebuah amal, baik itu kebaikan atau keburukan, terutama kejahatan, apabila amal itu dilaksanakan karena al-khata', lupa. An-nisyan, gitu ya. Al-khata' karena sebuah kesalahan yang tanpa disengaja, an-nisyan karena lalai atau lupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksakan kepada seorang muslim atau muslim. Ini jenis rukhsah yang pertama, rukhsah hakikat atau rukhsah yang asli. Jenis rukhsah asli yang kedua adalah rukhsah yang sifat dan hukumnya berubah.
Sebagai contoh begini. Saya mencontohkan tadi khamar ya. Khamar tadi ya. Ketika seseorang minum khamar, minum minuman keras, gitu ya, di tengah hutan. Aslinya adalah ketika dia minum minuman keras itu, dia meminum sesuatu yang diharamkan. Apabila dia kemudian meminum sesuatu yang diharamkan, maka di hari kiamat akan mendapatkan siksa. Jadi sifatnya haram, dan hukumnya akan mendapatkan siksa nanti di hari kiamat. Namun, dia meminum khamar itu, atau minuman keras itu, dalam kondisi terpaksa. Tidak ada lagi minuman lain. Kalau seandainya dia tidak minum khamar itu, maka dia akan mendapatkan kesulitan yang luar biasa, atau bisa jadi nyawanya akan terancam. Maka dalam posisi ketika ia meminum minuman keras di tengah hutan karena nyawanya terancam, menjadi halal. Gitu ya. Bahkan sifat dia meminum itu menjadi sesuatu yang wajib. Yang sebelumnya haram. Menjadi sesuatu yang wajib. Karena apa? Karena dalil tadi yang saya sebutkan. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan mengarahkan dirimu menuju kehancuran. Kalau dia tidak minum khamar itu, maka dia akan binasa. Bisa jadi akan meninggal dunia atau dalam kondisi kesulitan yang luar biasa. Sehingga meminum air atau meminum khamar baginya saat itu menjadi sesuatu yang wajib. Jadi sifatnya berubah. Dari sebelumnya sifat khamar itu haram bukan karena terpaksa. Setelah karena terpaksa, sebab nyawanya akan terancam kalau tidak minum, khamar itu sifatnya menjadi halal. Bahkan dia wajib meminumnya untuk menyelamatkan nyawanya. Yang kedua, terkait dengan hukum. Di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mensiksanya akibat dia meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu jenis yang kedua ya. Sifat dan hukumnya berubah. Kalau jenis yang pertama, sifatnya tetap, tapi hukumnya berubah, tidak akan disiksa. Tetapi jenis yang kedua, di dalam rukhsah yang hakikat atau rukhsah yang asli, sifat dan hukumnya berubah. Jenis yang kedua, atau jenis rukhsah yang kedua adalah rukhsah yang samar. Rukhsah yang majas. Aslinya bukan rukhsah sebenarnya. Tetapi apabila hal ini dikaitkan dengan umat sebelumnya, maka ia menjadi rukhsah. Ya. Contohnya, seluruh ajaran yang menjadi syariat bagi umat Muhammad yang sebelumnya tidak menjadi syariat bagi umat sebelumnya. Misalnya, umat Muhammad dibolehkan menggunakan perhiasan. Wanita boleh menggunakan emas dan perak. Laki-laki yang tidak boleh menggunakan emas dan perak sebagai perhiasan atau alat. Begitu ya. Nah, bagi umat yang sebelumnya, ada umat sebelumnya yang tidak dibolehkan menggunakan emas dan perak. Maka terkait dengan umat sebelumnya, sebelum umat Muhammad SAW, itu menjadi rukhsah bagi umat Muhammad untuk menggunakan emas dan perak, terkhusus bagi kaum wanitanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan." Aku diberikan 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Jadi seakan-akan 5 hal ini
menjadi apa? Menjadi rukhsah bagi umat Muhammad yang tidak menjadi rukhsah atau tidak menjadi keringanan bagi umat yang sebelumnya. Salah satunya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhur. Dan bagiku bersama umatku yang diberikan Allah dan tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu tanah dijadikan Allah bagiku dan umatku sebagai tempat sujud dan sebagai alat untuk bersuci. Kita kalau tidak menemukan air dan sudah berusaha mencari air tapi tidak bertemu, kemudian masuk waktu sholat, kita dibolehkan bertayamum. Bertayamum itu dengan menggunakan debu. Kemudian melaksanakan proses tayamum. Mengenakan debu itu di wajah dan telapak tangan. Nah, ini maksudnya. Tanah diberikan bagiku untuk alat bersuci dan tempat sujud. Umat sebelumnya tidak diberikan. Jadi umat sebelumnya itu tidak bertayamum berdasarkan hadis ini. Nah, ini jenis rukhsah yang kedua yang sebenarnya bukan rukhsah bagi umat Muhammad, karena itu menjadi syariat bagi umat Muhammad. Boleh bertayamum dengan air, kalau tidak ada air bertayamum dengan boleh berwudu, kalau tidak ada air baru kemudian bertayamum. Tetapi bagi umat sebelumnya tidak dibolehkan. Nah, itu yang dimaksud dengan rukhsah majaz. Hukum rukhsah gitu ya di dalam Islam. Rukhsah itu ada yang menjadi wajib, ada yang menjadi sunnah, ada yang menjadi mubah, ada yang tidak prioritas, dan kemudian apa? Ada yang menjadi makruh. Rukhsah itu menjadi wajib. Ya. Contohnya apa? Makan daging bangkai. Gitu ya. Makan daging bangkai. Memakan daging bangkai di dalam Islam tidak dibolehkan. Hukumnya haram. Namun dalam kondisi terdesak. Ya, dalam kondisi terdesak. Kita tidak menemukan bahan makanan lain selain daging bangkai yang ada di hadapan kita. Bila kita tidak memakan daging bangkai itu, maka kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa, bahkan bisa meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini, wajib, begitu ya, hati-hati ya, hukumnya menjadi wajib untuk memakan daging bangkai tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, saya sebutkan tadi ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan mengarahkan dirimu kepada kehancuran. Namun wajib di sini bukan berarti kemudian kita mengkonsumsinya sampai sekenyang-kenyangnya. Ada daging bangkai, kemudian kita buat beraneka macam makanan, dijadikan soto, dijadikan coto, dijadikan bakso, dan lain sebagainya. Tidak. Sesuatu yang darurat itu tuqaddar biqadariha. Jadi ketika kita memakan daging bangkai yang diharamkan, dan itu menjadi wajib, dalam takaran agar kita bisa melaksanakan pekerjaan atau kita bisa beraktivitas normal sebagai seorang manusia, sehingga kita bisa bergerak dari tempat yang ada daging bangkai tersebut ke daerah lain untuk mencari sumber makanan yang halal. Jadi hanya berdasarkan takaran yang bisa menguatkan kita kembali untuk beraktivitas. Itu hukum rukhsah yang wajib. Rukhsah yang sunnah. Rukhsah hukumnya sunnah. Contohnya adalah qasar. Memendekkan sholat.
atau jamak, menggabungkan sholat. Bagi seorang musafir, seseorang yang dalam perjalanan, ada dua rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah kepadanya. Pertama, qasar. Qasar itu artinya memendekkan. Sebelumnya sholat zuhur 4 rakaat, bisa dilaksanakan 2 rakaat. Hukumnya sunnah. Sholat asar yang 4 rakaat bisa dilaksanakan menjadi 2 rakaat. Kemudian, rukhsah yang kedua adalah al-jama', menggabungkan. 2 sholat digabungkan pelaksanaannya dan waktunya dalam 1 kali sholat. Sholat zuhur, waktu zuhur. Sholat asar, waktu asar. Saat musafir, ketika kita melaksanakan sholat zuhur, bisa setelah itu melaksanakan sholat asar. Namanya al-jama', menggabungkan. Jadi memendekkan dan menggabungkan. Rukhsah bagi musafir. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadhihi sodaqotun tasoddaqallahu biha alaikum faakbilu sodaqotah." Rukhsah bagi musafir itu menjamak dan mengqasar adalah merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka terimalah sedekah Allah tersebut. Rukhsah menjadi mubah. Hukumnya mubah. Contohnya adalah salam. Salam ini adalah salah satu jenis jual beli. Contohnya bagaimana? Yang biasa kita lakukan. Jual beli online. Kita buka Bukalapak. Kita buka Shopee, Lazada. Ada barang di situ yang kita inginkan. Betul-betul dicek barangnya. Betul-betul ditanya ketersediaan barangnya. Kita juga melihat kualitas barangnya berdasarkan review yang disebutkan oleh pembeli-pembeli sebelumnya. Kemudian kita beli barang tersebut. Ketika kita membeli barang tersebut, kita langsung menyerahkan harganya. Uangnya langsung kita transfer, 500.000. Padahal di dalam jual beli itu syaratnya adalah taqabud. Taqabud itu ada ijab, ada qabul. Pembeli menyerahkan uang. Kemudian penjual menyerahkan barang di dalam satu majelis akad yang sama. Itu syarat sah jual beli. Ada ijab dan ada qabul. Tetapi salam ini kita pembeli baru menyerahkan uangnya di dalam satu majelis. Dan pada saat itu majelis online itu barangnya belum sampai kepada kita, belum diserahkan kepada kita. Ini sebenarnya tidak dibolehkan. Tetapi berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salam itu dibolehkan. Sehingga hukumnya melaksanakan salam, melaksanakan transaksi online mubah, boleh. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aslafa bitamarin fal yaslih fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum." Barang siapa yang melaksanakan salam dalam bentuk korma, dia memesan ngasih korma, maka harus jelas takarannya, harus jelas timbangannya, dan harus jelas waktunya. Jadi kalau transaksi online itu jelas barangnya, kualitas dan kuantitasnya, jelas waktu pengirimannya, kan disebutkan waktu pengiriman itu 5-7 hari. Dan kemudian bisa kita apa? Bisa kita tracking. Setelah bisa kita tracking, ada jaminan kalau seandainya barang itu tidak sampai. Nah, ini dibolehkan, mubah, karena menggunakan metode hukum rukhsah itu tidak prioritas. Apa maksudnya hukum rukhsah itu tidak prioritas? Seseorang yang melaksanakan perjalanan dibolehkan baginya untuk membatalkan puasa, tidak berpuasa. Ya. Nah,
Ada orang yang 10 terakhir bulan suci Ramadan dalam arus mudik pulang kembali ke daerahnya menggunakan pesawat 2 jam. Kita naik pesawat itu 2 jam. Itu tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan. Naik pesawat di ruangan yang ber-AC 2 jam, kita bisa sambil mengulangi hafalan Al-Quran atau sambil murojaah hafalan Al-Quran, 2 jam sampai. Nah, namun karena kondisinya musafir, dia boleh membatalkan puasanya. Cuma membatalkan puasa saat dalam kondisi perjalanan yang tidak melelahkan, perjalanan yang tidak menyulitkan, itu bukan sebuah prioritas. Sebab di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa antasumu khairul lakum." Dan apabila kamu tetap berpuasa, itu lebih baik bagimu. Ya, jadi tetap berpuasa itu lebih baik. Namun, kita melaksanakan rukhsah dengan membatalkan puasa itu, maka disebut dengan nama rukhsah yang tidak prioritas. Karena prioritasnya adalah melanjutkan puasa. Yang terakhir adalah makruh. Ya, misalnya seseorang ada pendapat mazhab yang mengatakan bahwa boleh menjamak dan mengqasar bagi seorang yang musafir itu apabila tidak melewati 3 hari. Setelah melewati 3 hari, maka menjamak dan mengqasar bagi seorang musafir yang mengatakan dan berpendapat bahwa menjamak dan mengqasar itu hanya boleh 3 hari. Setelah ia menjamak dan mengqasar di atas 3 hari, maka hukumnya adalah makruh. Ya, itu hukum rukhsah, wajib, sunnah, mubah, tidak prioritas, dan makruh. Nah, kemudian jenis kesulitan penyebab rukhsah. Gitu kan? Jadi tadi kan kenapa ada rukhsah? Karena ada masyaqqah. Ada kesulitan yang luar biasa. Ada sebuah kaidah yang dikembangkan oleh ulama fikih, al-masyaqqatu tajlib at-taisir. Ketika ada sebuah kesulitan, maka kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Gitu ya. Ketika ada sebuah kesulitan, maka kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Nah, kesulitan itu ada 2 jenisnya. Ya. Kesulitan dalam beribadah yang memang itu harus ada. Dan kesulitan dalam beribadah karena sebuah kondisi sehingga menjadi sulit ibadah tersebut. Contoh kesulitan yang harus ada di dalam ibadah. Seseorang yang melaksanakan sholat zuhur di 4 musim yang berbeda. Musim yang sulit itu adalah sholat zuhur saat musim panas. Dan sholat zuhur saat musim salju misalnya. Nah, melaksanakan sholat zuhur saat musim panas, itu adalah sebuah kesulitan yang harus ada ketika seseorang itu melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu maksudnya, kesulitan yang harus ada. Nah, jenis kesulitan yang harus ada seperti ini bukan menjadi penyebab rukhsah. Hati-hati ya, jenis kesulitan yang seperti ini bukan menjadi penyebab apa? Penyebab rukhsah. Sebagai contoh, saat ini kalau kita mau melaksanakan haji dan umroh, naik pesawat. 1 hari sudah selesai. Orang tua kita dulu mau melaksanakan haji dan umroh itu berbulan-bulan. Naik kapal, naik mobil. Di kapal itu bisa 2 minggu sampai 3 minggu. Itu masyaqqah, sebuah kesulitan. Namun,
bukan berarti dengan adanya kesulitan itu harus naik kapal 3 minggu sampai 4 minggu, perjalanan yang berbulan-bulan itu menggugurkan kewajiban ibadah haji. Tidak. Walaupun itu adalah masyaqqah. Sebab apa? Kesulitan menempuh perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji itu sesuatu yang harus ada ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji. Dan itu tidak menjadi gugur karena apa? Karena ada sebuah kesulitan. Jadi kesulitannya itu memang ada. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-hajj zad wa rahil. Haji itu adalah bekal, ongkos untuk hidup saat kita berada di tanah suci, dan ar-rahilah, transportasi untuk menyampaikan kita sampai ke tanah suci. Dan transportasi yang berat itu berarti sesuatu yang harus ada di dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Kesulitan yang seperti ini tidak menggugurkan sebuah kewajiban. Tidak menjadi penyebab rukhsah. Nah, yang menjadi penyebab rukhsah itu adalah sebuah kesulitan dalam beribadah karena kondisi. Sebuah kesulitan dalam rangka melaksanakan ketaatan karena kondisi. Nah, kondisi ini variabel. Ada tinggi, sedang, dan rendah. Begitu ya, variabel. Kesulitan yang tinggi itu adalah kesulitan yang mewajibkan rukhsah. Jadi apabila kita mendapatkan kesulitan yang tinggi itu, maka rukhsah itu menjadi wajib. Bukan hanya sekedar menjadi mubah. Kita wajib untuk memilih melaksanakan rukhsah. Seperti tingkat kesulitan yang akan mengancam nyawa seorang manusia. Bila kita bertemu dengan yang seperti ini, maka wajib untuk melaksanakan rukhsah. Nanti akan saya kembangkan ya, sesuai dengan fenomena pandemi ini, dan begitu santunnya dan begitu mudahnya Islam itu untuk apa? Memberikan keringanan kepada para tenaga medis. Yang kedua, sedang. Ya, jadi kondisinya adalah karena kebutuhan, ya, bukan karena apa? Ada kesulitan yang mengancam nyawa. Nah, tingkat kesulitan yang sedang ini itu kita diminta untuk menggunakan nalar. Ya, dalam bahasa fikihnya maksudnya begini. Kita bertanya kepada ulama, mana yang lebih baik untuk dilaksanakan. Kesulitan dalam kondisi sedang, apabila ia lebih mendekat kepada kesulitan dalam kondisi tinggi, maka kita ambil rukhsah. Apabila kesulitan dalam kondisi sedang itu lebih dekat kepada kesulitan dalam kondisi rendah atau tingkat yang rendah, maka kita tidak mengambil rukhsah. Gitu ya. Nah, kondisi dalam tingkatan rendah, misalnya begini. Kalau kita melaksanakannya itu misalnya yang sakit jari saja atau pusing gitu. Ya. Kita mau sholat zuhur di matahari yang terik. Ya. Jalan kaki. Karena matahari yang terik itu sehingga menyebabkan pusing di kepala kita. Itu kemudian kita tidak mengambil rukhsah, begitu ya. Tidak mengambil rukhsah dan tetap melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di masjid. Ini kaidah umum yang dikembangkan oleh para ulama, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dan itu akan mendatangkan kemudahan. Baik, model rukhsah ya. Ini yang kemudian akan terkait khusus dengan materi kita pada hari ini, rukhsah bagi orang sakit. Jadi model rukhsah itu ada 6 di dalam syariat Islam. Rukhsah yang menggugurkan, rukhsah yang mengurangi, rukhsah yang mengganti, rukhsah yang memajukan, rukhsah yang memundurkan, dan rukhsah yang
meringankan. Nah, rukhsah yang menggugurkan. Seorang laki-laki yang sakit dan bila menghadiri sholat Jumat dikhawatirkan akan bertambah sakitnya, maka kewajiban sholat Jumat secara berjamaah baginya di masjid menjadi gugur dan diganti dengan sholat zuhur di rumah. Ulama seluruh mazhab bersepakat atas hukum ini. Tidak ada yang berbeda. Ya. Contohnya, di masa pandemi, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu juga didukung oleh lembaga-lembaga fatwa milik negara-negara Islam. Seperti Darul Ifta di Mesir. Seperti Majma' al-Fatawa, lembaga fatwa di Saudi Arabia. Yang mengatakan bahwa sholat Jumat di masa pandemi, apabila kita melaksanakan sholat Jumat, dikhawatirkan akan terjangkit virus, maka hukum sholat Jumat yang wajib bagi seorang laki-laki yang dewasa dan merdeka serta tidak sakit, itu menjadi gugur. Tidak wajib lagi, dan kita bisa menggantinya dengan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di rumah. Padahal sholat Jumat itu adalah sholat yang wajib bagi seorang laki-laki yang telah balik merdeka dan tidak sakit dalam kondisi prima. Namun, karena situasi pandemi, walaupun kondisi badannya prima, walaupun ia telah mencapai akil balik, walaupun statusnya adalah seorang yang merdeka dan bukan budak, begitu ya, maka para ulama memboleh melaksanakan sholat secara berjamaah atau secara sendirian di rumah, sholat zuhur. Kalau sholat Jumatnya 2 rakaat, diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Nah, ini yang menarik nih. Fatwa dari lembaga fatwa di Saudi Arabia. Seorang dokter yang harus menjaga pasien dan dikhawatirkan bila tidak ada penjagaan akan kehilangan nyawa, maka dokter tersebut dibolehkan tidak menghadiri sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai seorang dokter harus menjaga pasien, ya, karena pasien itu memang harus dijaga dan diberikan penanganan khusus. Apabila bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai seorang dokter meninggalkan pasien itu untuk melaksanakan sholat Jumat yang wajib, maka pasien tersebut akan bermasalah. Bisa akan kehilangan nyawa atau mengalami kesulitan yang luar biasa. Maka bapak bisa menjaga pasien itu terlebih dahulu. Dibikin shift, ya, menjaga pasien, yang lainnya sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, yang menjaga ini kemudian diganti dengan yang telah selesai melaksanakan sholat Jumat, dan yang menjaga pasien saat sholat Jumat, walaupun ia adalah seorang laki-laki merdeka dan tidak sakit, tetap dibolehkan menjaga pasien. Dan setelah itu, setelah selesai sholat Jumat, dia bisa menggantinya dengan sholat zuhur. Salah satu dalilnya adalah dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Rukhsah yang mengurangi. Kalau tadi itu kan rukhsah menggugurkan hukum. Sekarang rukhsah yang mengurangi hukum. Seseorang yang sakit dan tidak bisa melakukan ruku dan sujud dengan sempurna. Ya, misalnya ada orang yang baru saja melaksanakan operasi tulang belakang, sehingga dia tidak bisa ruku dan sujud yang sempurna. Ya, kalau berdiri mungkin bisa, tapi ruku dan sujud tidak bisa. Maka rukhsahnya adalah dikurangi porsi ruku dan sujudnya sesuai dengan yang ia mampu untuk dilakukan. Atau apabila kemudian masih juga terjadi kesulitan yang luar biasa setelah porsi ruku dan sujudnya
dikurangi. Misalnya kalau saat ruku itu 90 derajat gitu ya, dia mungkin hanya bergerak sedikit ke depan gitu ya. Kalau seandainya ruku sujud itu harus menyentuh lantai dahinya, mungkin dia tidak bisa menyentuhnya, dikurangi. Apabila kemudian tidak bisa melaksanakan seperti itu, maka cukup dengan memberikan apa? Memberikan isyarat. Ya, ini contoh rukhsah bagi orang sakit dengan mengurangi hukum. Yang ketiga, rukhsah bagi orang sakit yang hukumnya bukan dikurangi tapi diganti. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini: hendaklah engkau melaksanakan sholat dengan berdiri. Apabila tidak mampu engkau melaksanakan sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Apabila engkau tidak mampu melaksanakan sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Ya, jadi seseorang yang sakit dan tidak melaksanakan sholat, tidak bisa melaksanakan sholat secara berdiri, diganti sholatnya dengan duduk. Misalnya di dalam sebuah masjid, gitu ya, ada jamaah yang akan melaksanakan sholat. Nah, ada jamaah lain masuk yang dia tidak bisa melaksanakan sholat secara berdiri. Maka bawa kursi, taruh di shaf, kemudian dia sholat sambil duduk. Jamaah di samping kiri dan kanannya kemudian merapatkan shaf itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan posisi kursi yang diletakkan oleh jamaah tersebut di dalam shaf. Kemudian jamaah itu melaksanakan sholat. Ya. Yang mungkin agak dekat dengan dunia kedokteran adalah ada seseorang yang patah tangan, kemudian apa? Kemudian saat patah tangan itu dia harus digip. Nah, kalau sempat untuk mengatakannya dan kondisinya memungkinkan, sebaiknya tangannya itu disucikan terlebih dahulu. Ya, kalau ia bisa untuk melaksanakan wudhu, sebaiknya wudhu dulu. Tapi kalau kondisinya sudah tidak bisa memungkinkan untuk wudhu, maka tugas dokter yang pertama, tangannya ini disucikan gitu ya, menggunakan alkohol sehingga tidak ada benda-benda najis yang menempel di tangan tersebut. Kemudian tangan itu digip. Nah, kalau orang yang setelah digip mau sholat, berwudu itu kan syaratnya adalah sailanul ma. Air itu mengalir di anggota tubuh yang akan diwudu. Ya, contohnya di tangan, harus air ini mengalir ke tangan dengan cara kita mencuci tangan sehingga wudunya sah. Namun karena digip, maka tangan yang digip ini cukup apa? Cukup diusap saja dengan air. Cukup diusap saja dengan air. Itu menjadi rukhsah. Ya, pengganti dari ia mencuci tangan cukup dibasuh. Karena apa? Karena ada masyaqqah sadidah. Ada kesulitan yang luar biasa yang harus dilakukan kalau seandainya ia mau mengalirkan air itu ke tangannya yang menjadi syarat sah wudu. Di dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menciptakan kesulitan bagimu di dalam melaksanakan agama. Nah, yang keempat dan kelima adalah rukhsah memajukan dan memundurkan. Memajukan, ya. Ini yang menarik. Mazhab Hambali dan mazhab Maliki membolehkan seseorang yang sakit untuk mentakdim atau mentakhir sholat. Gitu ya. Memajukan sholat asar ke sholat zuhur atau memundurkan sholat zuhur dilaksanakan bersama dengan sholat asar dalam kondisi sakit. Sebab mereka beralasan ya di Arafah dan Musdalifah itu
para jamaah haji itu mengqasar sholat tanpa ada sebab. Hadis dari Abdullah bin Abbas dalam riwayat Muslim, Rasulullah pernah menjamak sholat saat berada di Madinah, bukan karena safar dan bukan karena takut. Nah, ini fatwa yang terkait dengan kedokteran modern. Lembaga fatwa di Saudi Arabia pernah ditanya tentang seseorang yang menderita kanker mulut rahim, sehingga ia tidak mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Dia sudah latah buang air kecil atau buang air besar, sehingga yang sakit ini harus menggunakan pampers terus. Terus bagaimana? Sebab kan harus bersih, ya. Toharatun najas wal hadas. Saat kita melaksanakan sholat, kita harus suci dari najis dan hadas. Najis itu yang tampak gitu ya, dan hadas seperti kentut dan lain sebagainya. Nah, ini buang air kecil dan buang air besar. Jelas-jelas badannya najis, dan ketika merembes ke pakaian, pakaiannya najis. Namun sudah tidak bisa terbendung karena sakit, sudah latah gitu ya. Tidak bisa lagi terkontrol buang air kecil dan buang air besar itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, Lembaga Fatwa Saudi Arabia mengatakan orang itu mandi, ya. Setelah dia mandi, langsung melaksanakan sholat zuhur dan asar, ya. Setelah itu kemudian, walaupun saat pelaksanaan sholat itu tiba-tiba sesuatu merembes, misalnya kencing, Baik, kita tunggu ya. Ustadznya masuk. Ini Takwim mana ya? Takwim bisa oper hostnya ke saya dulu. Iya, dokter. Oke, terima kasih. Iya, dok. Sama-sama, dokter. mohon maaf ya, jaringan terlempar. Bisa dijadikan co-host lagi? Ya, sudah Ustadz. Silakan Ustadz. Oh, sudah ya. Tabet. Baik. Ada seseorang, dia itu harus cuci darah seminggu 3 kali. Dan proses cuci darahnya itu membutuhkan waktu 3 jam sampai 4 jam. Dia bertanya kepada ulama, bagaimana kondisi saya? Kalau saya harus cuci darah sehingga sholat itu apa? Sholat zuhur atau sholat asar itu lewat. Fatwanya adalah sholatnya bisa dijamak, jadi menggabungkan waktu sholat asar saat sholat zuhur. Jadi kalau misalnya dia datang untuk cuci darah jam 2 waktunya kan, sebab cuci darah itu kalau satu mesin cuci darah harus ngantri orang kan, sehingga dibutuhkan waktu yang tepat gitu ya. Kalau di RSUD tempat kami di sini hanya satu alat cuci darah, sehingga harus ngantri. Kalau jadwalnya jam 2 dan selesainya maghrib, maka sebelum ia cuci darah, ia melaksanakan sholat zuhur dan langsung digabungkan dengan sholat asar. Rukhsahnya adalah apa? Memundurkan, atau dia melaksanakan sholat zuhurnya nanti saat pelaksanaan sholat asar.
kalau seandainya waktu cuci darahnya misalnya jam 11 yang berakhir sampai jam 4. Jadi begitu mudah. Dan ini sangat terkait dengan dunia kedokteran sehingga para calon dokter harus tahu. Ya. Yang terakhir adalah rukhsah meringankan. Gitu ya, meringankan. Ya. Contohnya tadi ya, yang tidak bisa berhenti buang air kecil terus-menerus tanpa terkontrol, maka dia menggunakan pembalut dan setelah itu wudhu kemudian sholat. Sekalipun kencing di pembalut. Sebab jangan sampai tidak meninggalkan sholat. Ini fatwanya Syekh Utsaimin, Imam Masjidil Haram. Ya. Dan ini fatwa ini dikembangkan oleh Darul Ifta, lembaga fatwa di Mesir, dan dikuatkan oleh beberapa lembaga fatwa yang ada di Timur Tengah. Patokannya adalah hadis Rasulullah, hadis dari Aisyah dalam riwayat Bukhari, kondisi seorang sahabat wanita yang bernama Fatimah binti Abi Hubais. Jadi Fatimah binti Abi Hubais ini, walaupun tidak mengalami siklus haid, darah tetap keluar dari kelaminnya. Ya, maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kondisi saya ini? Apakah saya tidak melaksanakan sholat terus?" Kata Rasulullah, "Tidak. Kamu melaksanakan sholat." Jadi dihitung siklus waktu haidnya. Misalnya, siklus waktu haid itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Atau interval paling jauh, tanggal 9 atau sampai tanggal 10. 10 hari waktu haid. Setelah 10 hari, siklus waktu haid itu, tanggal 11, tanggal 12, dan 13, sekalipun keluar darah haid, dia sudah boleh bersuci dari haid dan kemudian melaksanakan sholat sebagaimana seseorang yang tidak haid walaupun darahnya masih keluar. Ini ya, hadis riwayat Imam Bukhari tentang kondisi seorang sahabat wanita yang bernama Fatimah binti Abi Hubais. Nah, jadi kira-kira Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contoh rukhsah bagi orang sakit menggunakan pendekatan model rukhsah. Ada yang menggugurkan, mengurangi, mengganti, memajukan, memundurkan, dan meringankan. Baik, waktunya sudah lewat ya untuk materi yang pertama ini. Saya menutupnya dengan prinsip melaksanakan rukhsah. Ya, jadi kita akan selalu berhadapan dengan dunia realita di mana kita harus diminta cepat memutuskan tanpa sempat bertanya kepada para ulama. Begitu ya, karena kondisinya yang mendesak pada saat itu. Ya. Nah, ini adalah pedomannya ketika kita akan mengambil rukhsah. Yang pertama, rukhsah diambil dalam rangka menghilangkan kesulitan. Masyaqqah sadida, kesulitan yang luar biasa. Atau adanya sebuah kebutuhan umum bagi masyarakat luas atau kebutuhan khusus untuk individu tertentu. Ini sangat terasa sekali saat pandemi yang kita laksanakan. Fatwa misalnya, bagi seorang dokter yang harus menggunakan hazmat. Itu kebutuhan umum. Untuk apa? Merawat pasien yang kena COVID. Dan menghilangkan kesulitan bagi seorang dokter. Apabila dia tidak menggunakan hazmat, maka dia akan terpapar COVID-19. Dalam kondisi seperti itu, lembaga fatwa di beberapa negara membolehkan untuk menjamak dan mengqasar salat. Ya. Jadi setelah ia tidak menggunakan hazmat, baru ia sholat. Contoh, ia harus menggunakan hazmat dari jam 10 sampai jam 4. Hazmat itu terus dipakai. Layani saja pasien dengan sebaik-baiknya. Jam 4, dia kemudian menggabungkan pelaksanaan sholat zuhur dan sholat asar di waktu sholat asar. Ini prinsipnya. Melaksanakan rukhsah, ada masyaqqah atau hajah. Masyaqqah itu berarti darurat, sesuatu yang darurat, dan ada sebuah kebutuhan. Baik itu bersifat umum, ataupun kebutuhan bagi individu tertentu yang melaksanakan rukhsah itu, yang mungkin kebutuhannya berbeda dengan yang lain. Contohnya tadi ya, dokter yang menggunakan hazmat. Prinsip yang kedua,
rukhsah yang disampaikan oleh para ulama adalah rukhsah yang diakui, bukan rukhsah yang berdasarkan pendapat yang marjuh. Jadi, ulama memberikan pendapat itu ada pendapat yang namanya mu'tabarah. Pendapat mu'tabarah itu adalah pendapat yang diakui ijtihadnya oleh ulama yang lain. Sementara ada pendapat yang tidak mu'tabarah. Pendapat yang tidak mu'tabarah itu adalah pendapat yang tidak diakui ijtihadnya oleh ulama yang lain. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang sangat dekat. Ya. Tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu dibolehkan oleh kaum Syiah. Tetapi seluruh ahlus sunnah mengatakan apa? Nikah mut'ah itu haram. Ya. Jadi nikah mut'ah itu adalah pendapat yang apa? Marjuh. Pendapat yang tidak diakui oleh mayoritas ulama. Nah, kita ketika akan mengambil rukhsah, prinsipnya adalah kita menggunakan pendapat yang diakui oleh para ulama. Misalnya kalau kita di Indonesia, kita menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Dan banyak sekali fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini saat pandemi. Prinsip yang ketiga, seorang yang melaksanakan rukhsah memiliki kemampuan untuk memilih. Jadi rukhsah itu adalah pengganti hukum asal. Ya, lawannya rukhsah itu namanya azimah. Azimah itu hukum asal. Hukum asal melaksanakan sholat zuhur adalah di waktunya dan 4 rakaat. Itu namanya azimah, hukum asal. Namun karena dia musafir, maka dibolehkan baginya untuk melaksanakan sholat zuhur di waktu sholat asar, takhir, atau melaksanakan sholat zuhur dengan diqasar, 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Nah, dia bagi seorang musafir itu bisa memilih. Ya, itu maksudnya. Sehingga kita bisa melaksanakan rukhsah. Kalau tidak ada pilihan, ya yang ada di hadapan kita lah itu yang harus dilaksanakan. Jadi rukhsah itu ada karena apa? Karena ada pilihan. Pilihannya adalah melaksanakan azimah, hukum asal, atau melaksanakan rukhsah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah itu senang apabila hambanya melaksanakan rukhsah atau hambanya melaksanakan azimah. Gitu ya, melaksanakan hukum yang bersifat ringan, keringanan, atau melaksanakan hukum asal. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, mengambil rukhsah tidak mengarah kepada talfik yang diharapkan. Apa itu talfik? Talfik itu begini. Kita kan punya mazhab, minimal 4 mazhab yang ada di dalam syariat Islam. Mazhab Maliki, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Ya, Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, masing-masing mazhab ini ada ijtihadnya. Nah, talfik itu adalah ketika kita memilih untuk mengambil hasil-hasil ijtihad yang ringan dari mazhab. Gitu ya, kita pilih mana pendapat yang paling ringan dari mazhab itu yang kita ambil. Di tata cara ibadah kita atau tata cara muamalah kita. Ini talfik namanya. Dan mengambil sesuatu yang ringan dari mazhab untuk kita laksanakan, begitu ya, itu tidak dibolehkan oleh para ulama kita. Itu namanya apa? Talfik. Jadi jangan sampai kita memilih rukhsah itu dengan apa? Dengan cara kita mengambil rukhsah dari semua mazhab yang ada atau mengambil keringanan dari semua mazhab yang ada. Padahal rukhsah ini dalam kasus tertentu, pengecualian, gitu ya, bukan hukum asal. Yang kelima, melaksanakan rukhsah bukan merupakan tameng untuk melaksanakan sesuatu yang tidak disyariatkan. Sebagai contoh tadi ya, jangan sampai ketika telah diberikan rukhsah untuk menggunakan hazmat, kita kemudian menjadikan hazmat itu sebagai tameng karena memang kita tidak mau sholat. Kita tidak terbiasa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga hazmat itu dijadikan tameng. Ya, bagi seorang dokter, pakai hazmat terus sehingga meninggalkan sholat. Bukan itu maksudnya. Gitu ya. Jangan sampai rukhsah itu justru melaksanakan sesuatu yang tidak disyariatkan. Karena rukhsah itu adalah syariat. Gitu ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj.
tadi disebutkan dalilnya, Allah tidak menghendaki kita beragama itu dalam kondisi susah. Dan prinsip yang terakhir adalah ada ketenangan bagi seseorang yang melaksanakannya. Rasul pernah ditanya, Rasul, bagaimana sih kita merasakan itu sesuatu yang baik dan itu sesuatu yang buruk? Kan kita diminta istafti qalbak wa in aftakal muftun. Bertanyalah kepada hatimu terlebih dahulu, sekalipun ada fatwa yang berseliweran. Kita buka media sosial, googling, itu bisa kita mendapatkan hukum sesuatu. Tetapi kita bertanya kepada hati kita terlebih dahulu. Nah, kata Rasulullah, sesuatu yang baik itu adalah matma'anna ilaihi nafsu. Sesuatu yang apabila engkau melaksanakannya, tenang hatimu. Sebab kebaikan itu seperti itu sifatnya. Kita melaksanakannya, tenang. Amal soleh itu apabila kita melaksanakannya, tenang. Kita berinfak, tenang. Oh, alhamdulillah, bisa berbagi. Kejahatan itu, kata Rasulullah, adalah mahaka fi nafsi. Sesuatu yang tarik-menarik di dalam hatimu. Benar atau enggak sih? Bisa enggak dilaksanakan atau tidak? Tarik-menarik di dalam hatimu. Wa karihta ayat toli'a ilaihi ghairu. Dan kamu takut apabila itu kamu laksanakan dan dilihat oleh orang lain. Jadi kami takut kalau melaksanakan kejahatan itu kemudian dilihat orang lain. Kita malu. Gitu ya. Nah, itu adalah sebuah kejahatan. Nah, rukhsah itu adalah ketika kita melaksanakannya ada sebuah ketenangan. Ini kira-kira 6 prinsip bagi kita untuk melaksanakan rukhsah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan katsira. Saya kembalikan kepada pembawa acara.